Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Shadaqallahu a'lam. Pemirsa channel dakwah Solo yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam suasana yang penuh dengan keberkahan. Suasana yang penuh keberkahan ini hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita senantiasa bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri. Sehingga ketakwaan itu akan bisa kita dapatkan selepas bulan Ramadan usai. Itulah pentingnya kita senantiasa mengevaluasi akidah yang kita miliki. Pemirsa channel dakwah Solo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekarang ini kondisinya betul-betul sungguh sangat memprihatinkan. Berbagai permasalahan mereka alami. Permasalahan kehidupan yang mendera kehidupan mereka membuat mereka senantiasa berputus asa dari rahmat Allah. Ini tentu merupakan suatu permasalahan yang sangat pelik yang harus dihadapi oleh seorang muslim dengan sebaik-baiknya. Ada kemiskinan, ada kebodohan, penindasan, penjajahan. Semua permasalahan ini dihadapi oleh kaum muslimin. Hampir-hampir tidak ada orang yang mau menyelamatkan mereka dari permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Ini tentu merupakan satu permasalahan yang harus segera direspon oleh kaum muslimin agar permasalahan ini tidak berkepanjangan, agar permasalahan ini terus senantiasa bisa dihadapi dan diselesaikan. Pemirsa channel dakwah Solo yang dirahmati Allah. Pemirsa channel dakwah Solo yang dirahmati Allah. Ketika kaum muslimin berada dalam keterpurukan, maka dia harus senantiasa tegar menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Dia harus senantiasa memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia juga harus berusaha untuk bangkit dari keterpurukan yang melanda umat Islam. Umat harus bangkit. Umat harus kembali jaya sebagaimana dulu ketika kekhalifahan masih ada. Karena itu sangat penting untuk membersihkan akidah keyakinan umat Islam. Sangat penting untuk kembali meluruskan akidah atau keyakinan umat Islam. Keterpurukan dan kemunduran kaum muslimin yang ada saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah efek buruk dari akidah yang mereka hinggap, yang mereka adalah efek buruk dari keterpurukan, kemunduran kaum muslimin yang ada sekarang. Tidak lain dan tidak bukan ada efek buruk dari akidah yang mereka anut seperti sekarang ini, yaitu akidah sekulerisme. Mereka meyakini keberadaan Allah, tapi mereka tidak mau menggunakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Inilah akidah yang telah menyesatkan manusia. Inilah yang harus dibersihkan dan diluruskan dan dikembalikan kepada keimanan yang sejati, yaitu iman Islam. Nah, karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai macam orang mencoba memperkokoh akidah-akidah mereka. Ada begitu berbagai macam cara. Ada berbagai macam cara kaum muslimin untuk meningkatkan keimanan mereka, tetapi dengan cara-cara
yang justru menghabiskan energi umat. Mereka saling mencela satu dengan yang lain tentang konsep berkeyakinan mereka. Ada yang kemudian disebut dengan tauhid ini, dan ada yang disebut dengan akidah itu. Ini yang membuat kaum muslimin merasakan kebingungan yang luar biasa. Justru keberadaan konsep-konsep akidah yang semacam ini akan membuat kaum muslimin kebingungan. Jauh dari persoalan yang mereka hadapi seperti sekarang ini, kebodohan, kemiskinan, penjajahan, ketidakadilan. Ini tidak akan pernah terselesaikan jika para ulama-ulama kaum muslimin justru mereka jauh dari bagaimana mengupayakan kebangkitan kaum muslimin. Di satu sisi ada ulama-ulama yang saling mencoba untuk menyerang ulama lain, semata-mata karena mereka berbeda tentang cara, tentang meyakini, bagaimana meyakini yadullah, tangan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu melihat, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Tentu hal yang semacam ini tidak perlu didiskusikan, tidak perlu diperdebatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terindra oleh manusia, sehingga tidak akan pernah dibahas oleh manusia. Karena itu, permasalahan ini penting sekali agar kaum muslimin mengembalikan semua konsep berakidahnya pada akidah yang lurus, akidah yang akan membuat mereka semakin terikat dengan Islam, bukan akidah yang membuat mereka semakin saling serang dengan sesama saudara satu iman. Nah, inilah akidah yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa akidah seorang muslim adalah akidah yang membuat mereka menyadari bahwa mereka terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka menerapkan aturan Allah semasa hidup di dunia ataukah mereka tidak menerapkan. Disitulah pentingnya seorang muslim menyadari bahwa akidah itulah yang akan membuat kaum muslimin itu bangkit dari keterpurukan ini. Akidah yang akan meluruskan pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Itulah yang akan membangkitkan kaum muslimin. Itulah yang akan membuat kaum muslimin tidak lagi sebagaimana orang yang kafir. Mereka meyakini keberadaan Tuhan mereka, tapi mereka tidak mau menggunakan aturan-aturan Tuhan mereka. Ini penting disadari oleh kaum muslimin agar mereka tidak terjebak dalam suatu polemik atau pembahasan yang tidak berkesudahan, yang akan menghabiskan energi umat. Di satu sisi ada kelompok yang mereka menamakan diri, misalnya kelompok Salafi. Mereka menyerukan untuk bertauhid. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sementara di sisi yang lain ada kaum muslimin yang mencoba untuk menyerukan konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dianut oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka adalah saudara-saudara kita. Inilah yang penting untuk kita sadari bersama, bahwa keduanya merupakan saudara satu akidah. Mereka memiliki Tuhan yang sama, Nabi mereka sama, kiblat mereka yang sama. Ini penting untuk disadari agar kita tidak terjebak dalam polemik yang tidak berkesudahan, yang justru menghabiskan energi umat. Inilah yang harus kita sadari bersama, bahwa permasalahan utama kaum muslimin bukan karena mereka tidak menganut akidah Asy'ari atau mereka tidak menganut akidah Ibnu Taimiyah, tapi karena mereka jauh dari Islam. Inilah konsep akidah yang lurus yang akan menyelamatkan dan membangkitkan kaum muslimin dari keterpurukan yang ada saat ini. Mereka terpuruk semata-mata karena mereka jauh dari Islam. Kaum muslimin mundur semata-mata karena mereka jauh dari Islam, bukan karena mereka tidak menganut satu akidah tertentu dan mereka menganut akidah yang lain. Tidak semacam itu. Inilah pentingnya agar kita semakin membersihkan akidah kita, menjauhkan diri kita dari perdebatan-perdebatan yang justru akan menghabiskan energi umat,
yang akan membuat kaum muslimin menjadi semakin terpuruk dan semakin terjajah. Demikian barangkali bisa memberikan manfaat bagi diri kita semua. Semoga kita bisa melewati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan kita selepas Ramadan menjadi orang yang bertakwa insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.